Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruk, NPM 23.100.193. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pengolahan kata dalam teknologi informasi. Proses pengolahan kata dalam teknologi informasi, pengertiannya ada di sini, yaitu mengacu pada berbagai teknik dan metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memanipulasi teks atau kata-kata dalam dokumen, pesan atau data. Ini adalah bagian penting dari banyak aplikasi teknologi informasi, seperti pemrosesan bahan alami atau Natural Language Processing atau NLP, singkatannya NLP. Pencarian informasi, analisis sentimen, dan banyak lagi. Langkah-langkah umumnya itu adalah yang pertama ada tokenisasi. Maka pertama dalam pengolahan kata adalah tokenisasi, yaitu teks yang akan kita buat itu dibagi menjadi token atau kata-kata. Ini memungkinkan komputer untuk memahami struktur teks tersebut. Nomor 2, itu ada pembersihan teks. Data teks itu seringkali mengandung karakter atau informasi yang tidak relevan. Proses pembersihan teks melibatkan penghapusan karakter khusus, tanda baca, dan pengonversian teks ke huruf kecil. Jadi semua fungsi itu berfungsi. Itu buat teks itu lebih mudah diolah. Selanjutnya itu ada pemenggalan kata, atau bisa disebut stemming atau lemmatization. Pemenggalan kata ini prosesnya mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau kata-kata dasar dalam mereka. Ini membantu dalam memproses variasi kata yang berbeda seperti berjalan menjadi jalan, katakan menjadi kata. Yang berapa? Analisis frekuensi. Dalam tahap ini, kata-kata dalam dokumen dianalisis berfungsi untuk menentukan frekuensi kemunculannya. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi kata kunci dalam dokumen. Yang kelima itu ada analisis sentimen. Jika tujuan analisis adalah untuk mengukur sentimen atau perasaan yang terkait dengan teks algoritma NLP tadi apa NLP? NLP itu Natural Language Processing. Tujuan analisis adalah untuk mengukur sentimen atau perasaan yang terkait dengan teks. Algoritma NLP dapat digunakan untuk menentukan apakah teks itu positif, negatif, atau netral. Jadi, Natural Language Processing tadi bisa berfungsi untuk menentukan teks positif, negatif, atau netral. Itu ada pengertian bahasa. Pengertian bahasa itu biasanya digunakan untuk memahami hubungan antara kata-kata dalam teks. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah bahasa berbasis jaringan saraf hubungan neural network. Itu halaman yang selanjutnya itu ada pengindeksan dan pencarian.
Jika data teks harus diindeks untuk pencarian, indeks dapat dibuat untuk memungkinkan pencarian yang efisien. Umumnya ini pengindeksan untuk pencarian ini digunakan dalam mesin pencari seperti Google dan basis data teks Google. Selanjutnya ada klasifikasi dan kategorisasi. Teks dapat dianalisis untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan teks dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya, mengklasifikasikan email ke dalam kotak masuk atau spam. Email ke dalam kotak masuk atau spam itu masuk mengklasifikasi. Selanjutnya ada atau yang terakhir, pengolahan bahasa alami, yaitu National Language Processing. Natural Language Processing. Natural Language Processing itu adalah cabang khusus dari pengolahan kata yang fokus pada pemahaman dan generasi teks manusia, masuk pemahaman teks, terjemahan mesin, pengenalan entitas, dan banyak lagi. Jadi cukup jelas untuk langkah-langkah dalam proses pengolahan kata-kata dalam teknologi informasi. Kesimpulannya itu proses pengolahan kata dalam teknologi informasi itu sangat bergantung pada tujuan aplikasi yang spesifik. Berbagai alat dan teknik digunakan untuk mengotomatiskan dan mempermudah proses ini. Jadi alat-alat waktu itu buat mempermudah aja. Dan jika semakin berkembangnya teknologi, semakin canggih kemampuan pemrosesan kata yang dapat dicapai oleh komputer. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night